Hai teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang afiksasi. Nah, tentu teman-teman penasaran kan apa itu afiksasi? Untuk lebih jelas, ikuti terus video kami dari awal hingga akhir. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang afiksasi, terlebih dahulu kita mengetahui perbedaan afiks dan afiksasi. Afiks adalah imbuhan, sedangkan afiksasi adalah pengimbuhan. Nah, berbicara tentang pengimbuhan, dalamnya terdapat proses yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pengimbuhan pada bentuk dasar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa afiksasi adalah proses pengimbuhan afiks pada bentuk dasar atau pada satuan bentuk dasar. Nah, pertanyaannya, apa sih itu bentuk dasar atau satuan dasar? Nah, satuan dasar adalah satuan tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan yang lebih besar, atau dengan kata lain, satuan tunggal maupun kompleks yang setingkat lebih rendah dari satuan dasar yang dibentuknya. Jenis-jenis afiksasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah afiksasi prefiks atau awalan. Afiksasi prefiks adalah pengimbuhan yang dilakukan di awal kata dasar. Contoh dari afiksasi prefiks adalah men, ber, di, ter, pen, pe, a, ke, se, pra, maha, para, dan sebagainya. Sebagai contoh, yang pertama, awalan ber tambah kata dasar jalan menjadi berjalan. Yang kedua, awalan men tambah kata dasar tulis menjadi menulis. Yang ketiga, awalan pe tambah kata dasar laut menjadi pelaut. Yang keempat, awalan pen tambah kata dasar jala menjadi penjala. Yang kedua adalah afiksasi infiks atau sisipan. Afiksasi infiks adalah pengimbuhan yang dilakukan di tengah kata dasar. Contohnya in. Misalnya pada kata dasar gelembung yang terbentuk dari kata dasar gembung. Yang kedua adalah gerigi yang terbentuk dari kata gigi. Yang keempat adalah gemetar yang terbentuk dari kata dasar getar. Yang keempat adalah kinerja yang terbentuk dari kata dasar kerja. Ketiga adalah afiksasi sufiks atau akhiran. Afiksasi sufiks adalah pengimbuhan yang dilakukan di akhir kata dasar. Contoh afiksasi sufiks adalah kan, an, i, nya, wi, da, is, dan sebagainya. Sebagai contoh, kata dasar manusia tambah akhiran wi menjadi manusiawi. Contoh kedua, kata dasar pikir tambah akhiran an menjadi pikiran. Yang keempat adalah konfiks atau campuran. Adalah pengimbuhan yang dilakukan di awal dan akhir kata dasar. Contohnya kean, pean, peran, beran, senya. Contoh berpasangan, berpendidikan, perdamaian, secepatnya, setibanya, kehidupan, dan sebagainya. Demikian hasil penjelasan pembahasan saya. Akan dilanjutkan teman saya Ferilia Laia. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh teman kelompok kami tentang apa itu afiksasi. Nah, ternyata afiks itu ada juga. Nah, baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari pembahasan kami, yaitu tentang afiks asli dan afiks
dari bahasa asing. Nah, yang pertama dulu teman-teman, kita mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan afiks asli. Nah, yang dimaksud dengan afiks asli ini yaitu afiks yang berasal dari bahasa Indonesia. Contohnya teman-teman, men, ber, dan ter. Nah, di mana kata awalan men, ber, dan ter ini ketika kita menggabungkan dalam sebuah kata dasar, contohnya men ditambah kata dasarnya jual. Nah, ketika kita menggabungkan awalan me dengan kata dasar jual, berubah menjadi menjual. Dan begitu juga dengan kata ber. Ber ditambah jalan, kata dasar jalan, berubah menjadi berjalan. Dan begitu juga dengan kata awalan ter. Awalan ter ditambah lalu, kata dasar lalu. Nah, berubah menjadi terlalu. Nah, afiks dari bahasa asing yaitu afiks serapan adalah afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, yang pertama dulu teman-teman, kita mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan serapan. Yang dimaksud dengan serapan. Nah, yang dimaksud dengan serapan ini yaitu kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa asing atau ke bentuk bahasa yang telah diterima secara umum atau pemakaiannya secara umum. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat begitu banyak imbuhan yang masing-masing memiliki fungsi yang berkedudukan yang berbeda. Nah, jadi imbuhan serapan ini adalah imbuhan yang berasal dari bahasa asing yang memiliki fungsi sebagai kata benda dan kata sifat. Hanya saja secara umum makanya hanya untuk memandai kata sifat saja. Jadi dari asalnya inilah imbuhan serapan yang dibagi menjadi 3, yaitu ada dari asalnya inilah imbuhan serapan yang dibagi menjadi 3, yaitu ada imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan begitu juga ada bahasa ada imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Arab, dan begitu juga ada imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, yang pertama teman-teman, kita mengetahui apakah itu imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Imbuhan yang diambil dari bahasa Sanskerta ini teman-teman kemudian diadaptasi dengan Indonesia baku. Contohnya men, wati, dan wan. Contohnya teman-teman, ketika kita membuat dalam sebuah kalimat, contohnya Mas Yani dan Lidiani adalah salah satu orang yang dari anak bangsa yang menjadi seniman hingga ke luar negeri. Nah, di mana teman-teman kata dasar dari seniman ini yaitu seni. Ketika digabungkan dengan imbuhan serapannya dari bahasa Sanskertanya yaitu men, berubah menjadi seniman. Dan begitu juga dengan contoh selanjutnya teman-teman, baik itu imbuhan wati dan imbuhan serapan wan. Baru yang keduanya teman-teman, imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Arab. Nah, beberapa contoh teman-teman, imbuhan yang diambil dari bahasa Arab kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, seperti teman-teman wi, iyah, dan i. Nah, contohnya kata imbuhan serapan wi ditambah dunia, maka berubah menjadi duniawi. Nah, ketika digabungkan dalam imbuhan serapan atau kata dasar dari dunia, berubah menjadi duniawi. Dan begitu juga dengan selanjutnya iyah. Nah, ketika digabungkan imbuhan serapan dari iyah ini ditambah dengan kata dasar alam, berubah menjadi alamiah.
begitu juga dengan contoh selanjutnya. Baru yang ketiga teman-teman, imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, contoh imbuhan yang berasal dari bahasa Inggris ini yang dipakai dalam bahasa Indonesia baku. Contohnya teman-teman, ego, kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia seperti teman-teman we, iya, dan i. Nah, contohnya kata imbuhan serapan wi ditambah dunia, maka berubah menjadi duniawi. Nah, ketika digabungkan dalam imbuhan serapan atau kata dasar dari dunia berubah menjadi duniawi. Dan begitu juga dengan selanjutnya iyah. Nah, ketika digabungkan imbuhan serapan dari iyah ini ditambah dengan kata dasar alam berubah menjadi alamiah. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya. Baru yang ketiga teman-teman, imbuhan serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, contoh imbuhan yang berasal dari bahasa Inggris ini yang dipakai dalam bahasa Indonesia baku. Contohnya teman-teman, ego, contohnya is, contohnya lagi isasi dan istis. Nah, kalau kita membuat dalam sebuah kata ego ini, kata dasarnya ego, ketika kita menggabungkan dalam sebuah imbuhan serapan, ego ditambah is berubah menjadi egois. Nah, begitu juga dalam standar, kata dasarnya standar ditambah dengan imbuhan serapan isasi, yaitu standarisasi. Dan begitu juga dengan istis, kata imbuhan serapan istis. Nah, ketika kita menggabungkan dalam sebuah kata dasar real, maka berubah menjadi realistis. Jadi teman-teman, pemakaian bahasa Indonesia ini, kata-kata asing yang masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia itu diterima secara keseluruhan. Itu diterima secara keseluruhan dengan tidak mengingat secara fungsi aslinya. Nah, baik, sekian saja pembahasan dari saya. Hai teman-teman. Nah, baik, saya akan mencoba melanjutkan materi pembahasan kelompok kami dari kelompok 5 tentang afiksasi. Nah, sebelumnya telah dijelaskan oleh beberapa teman kelompok tentang apa itu afiksasi, afiks, dan jenis-jenis afiks. Ada afiks yang berasal dari bahasa asli dan ada afiks dari bahasa asing. Nah, ternyata berdasarkan produktivitasnya, afiks dibagi menjadi dua lagi loh. Nah, apa saja itu? Yaitu afiks yang produktif dan afiks yang improduktif. Apa pengertiannya? Saya akan mencoba satu persatu. Nah, afiks yang produktif artinya afiks ini adalah afiks hidup. Artinya afiks ini memiliki kesanggupan yang besar untuk melekat pada kata-kata atau suatu morfem. Nah, saya ambil contoh yaitu afiks one. Nah, afiks one ini berasal dari bahasa asing. Namun ternyata afiks ini memiliki kesanggupan untuk melekat pada kata-kata atau morfem. Saya akan ambil contoh bangsa ditambah dengan afiks one. Nah, akan menjadi bangsawan. Nah, bangsawan berasal dari kata dasar bangsa yang memiliki arti secara leksikal. Dan setelah ada penambahan afiks one memiliki atau berubah makna ke dalam bentuk gramatikal. Nah, bangsa itu dalam makna leksikalnya itu adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki asal yang sama, adat, serta keturunan dan juga bahasa yang sama. Nah, sedangkan bangsawan ini adalah merupakan keturunan yang mulia. Artinya ini berlaku dalam lingkungan kerajaan seperti raja dan juga kerabat kerajaan. Nah,
ternyata afiks one ini tidak hanya mampu melekat pada satu kata saja, namun beberapa kata mampu dipasangkan atau melekat pada afiks one ini. Nah, contohnya seperti hartawan, jutawan, dermawan, bahasawan, karyawan, dan sebagainya. Nah, selain ada afiks one tadi, ada juga afiks per an. Nah, seperti perbankan, pertokoan, pengawetan, perkebunan, pengambilan, penyusunan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang afiks yang improduktif. Nah, afiks yang improduktif adalah afiks yang sudah usang. Jika dikatakan usang, berarti sudah lama. Jika diibaratkan dalam sebuah barang, berarti sudah rusak. Namun, maksud dari afiks yang improduktif ini adalah distribusi katanya terbatas. Jadi tidak semua kata-kata mampu melekat pada afiks ini. Contohnya afiks man. Nah, contoh kata seniman, kata budiman. Namun hanya afiks one ini hanya mampu melekat pada kedua kata tersebut. Nah, dari tahapan produktivitas afiks tersebut, maka disimpulkan bahwa yang termasuk dari golongan afiks yang berproduktif adalah ada pertama prefiks yang merupakan awalan, ada menasal, ada ber, di, ter, penasal, pe, se, per, ke, maha, dan para. Sedangkan pada infiks tidak ditemukan sama sekali. Nah, pada sufiks atau akhiran ada 4, yaitu ada kan, an, in, dan wan. Nah, sedangkan pada simulfiks atau awalan ditambah dengan akhiran itu ada kean, penasal atau pean, peran, beran, dan senya. Nah, sedangkan yang tergolong pada afiks yang improduktif adalah ada pra, a, l, r, m, wati, is, man, da, dan wi. Jadi semuanya ada 10. Nah, saya coba ambil contoh pada afiks yang tergolong improduktif ini. Contohnya seperti da. Da terbatas kata penggunaannya saja. Nah, misalnya untuk hubungan dinyatakan untuk hubungan-hubungan kekeluargaan seperti ayah, ayahanda, adinda, ibunda, dan lain sebagainya. Nah, demikian saja pembahasan kami dari kelompok 5 dan kami ucapkan terima kasih. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Salam sehat. Yahobu.